Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma. Yang saya hormati kepada penanggung jawab mata kuliah penulisan berita dan artikel Saudari Umi Kulsum, dan juga tidak lupa saya menyapa teman-teman dimanapun Anda berada. Yang alhamdulillah hari ini ialah learning journal yang ke-9. Kurang lebih sekitar 2 learning journal lagi supaya bisa memenuhi daripadanya tugas harian ya. Tugas mingguan dari learning journal ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai creative writing dalam artikel dan juga berita. Ini tentu sangat menarik sekali terkait dengan creative writing. Jadi sebelum membahas mengenai creative writing dalam berita dan artikel, ini kan secara garis besar judul itu kan adalah praktiknya itu seperti apa atau contohnya seperti apa. Tapi seperti biasa selalu menggali kembali dari akarnya, dari akar rumput hingga sampai buahnya gitu, sampai puncaknya gitu. Jadi berbicara mengenai creative writing ini ialah suatu gaya tulisan yang memang menunjukkan kepada kebaharuan, yang dalam artian adalah tulisan-tulisan seperti creative writing itu lebih mengarah kepada sesuatu yang memang mudah dipahami dan juga tulisannya itu bersifat fleksibel. Jadi maksud dari creative writing itu adalah berusaha untuk menghadirkan perasaan-perasaan yang memang sifatnya itu bermacam-macam, entah itu sedih, entah itu marah, entah itu kecewa bagi orang-orang yang membacanya. Walaupun perlu diketahui memang creative writing itu ialah gaya tulisan-tulisan yang memang hadirnya itu di sastra. Apakah itu misalnya kayak majas atau misalnya kayak novel, puisi dan sebagainya gitu. Tapi ketika misalnya creative writing ini hadir di artikel dan berita, berarti ada sesuatu yang melebur, dalam artian creative writing ini harus patuh gitu secara aturan supaya ada kualitas dan juga masih nyambung gitu antara creative writing dimasukkan ke berita dan juga artikel. Jadi kalau misalnya dari creative writing itu kan bisa berupa penulisan headline yang menarik, lalu misalnya penggunaan pesan kata yang deskriptif, dalam artian pesan deskriptif itu berarti kan menceritakan awal mulanya bagaimana, cerita tentang apa, lalu apakah menimbulkan pro dan kontra dan sebagainya gitu. Misalnya di sini saya mencoba menghadirkan berita mengenai warga Lebak yang merasa terisolasi. Nah, jadi dari judul berita ini itu kan menjelaskan mengenai berita pembangunan gitu ya. Jadi kalau misalnya di situ menceritakan bahwasanya warga Lebak itu merasa kesulitan dalam artian untuk memenuhi sarana hidupnya, dalam artian menikmati fasilitas-fasilitas umum, kayak misalnya jalannya yang masih berlubang, penerangan yang masih kurang, sehingga masyarakat Lebak itu kalau ngurus apa-apa ke Bogor gitu. Nah itu kan ada satu contoh daripada berita gitu. Tapi memang di sini ada unsur menarik dari creative writing, di sini ada dalam artian seolah-olah terisolasi. Jadi ketika misalnya pembaca berusaha memperhatikan seolah-olah terisolasi. Apa misalnya terisolasi itu seperti misalnya orang Lebak nih di kotanya, misalnya ditutupin pagar misalnya, atau ada semacam tentara yang berbaris dan sebagainya. Kan ternyata enggak. Maksudnya terisolasi itu berarti kan saking gak nyaman, kayak merasa terkurung gitu orang-orang Lebak gitu. Dan memang lagi-lagi namanya fasilitas umum itu kan salah satu hal yang perlu untuk diwujudkan. Dan memang ini terjadi di daerah Lebak yang secara spesifik itu di daerah Pasar Goyang. Nah ini agak-agak gimana ya, Pasar Goyang namanya gitu. Cuma saya lupa satu lagi apa gitu. Ya, tapi jangan fokus ke goyangnya ya, pasar goyang gitu. Nah itu di situ kan ada unsur keterlibatan juga seolah-olah terisolasi gitu. Jadi dapat dikatakan bahwasanya terisolasi itu
fasilitasnya itu kan nggak bagus, bukan berarti ada tentara dan semacamnya terisolasi itu enggak. Lalu misalnya ada juga judul artikel. Nah, artikel yang memang tergolong ke dalam creative writing gitu. Karena memang kan kalau artikel itu dia termasuk sebagai creative writing karena dia memiliki kelulusan. Kelulusan dalam artian ya artikel itu bisa jadi mengandung unsur berita, bisa juga mengandung opini gitu. Yang artinya di situ kalau misalnya artikel, paling nggak artikel online gitu yang saya baca dari mojok.com ini, dari Mojok ya. Di situ kan apa dengan judul yang sangat panjang yang intinya adalah menjelaskan mulai saat ini para PNS nih udah mulai harus naik transportasi umum. Ya memang di situ isinya kan menjelaskan bahwasanya Gubernur Pak Pramono Anung ya, Pramono Anung kalau tidak salah, Pramono Anung mencanangkan agar para PNS nih harus naik transportasi umum supaya lebih merakyat. Kalau secara objektif bagus, apa itu namanya, meningkatkan kesadaran bahwasanya ya memang lebih baik menggunakan transportasi umum, ibaratnya kita lebih bergerak. Apalagi PNS kan ketik. Sementara ada juga kan di situ unsur creative writing dalam artian bahwa penulis itu memberikan komentar nih. Wah ini tuh pencitraan nih Pramono Anung nih. Atau ada juga unsur penyalahgunaan aktivitas. Jadi ibaratnya katakanlah mama dia ke halte menuju kantor. Haltenya ada 4. Bisa jadi dia di halte kedua udah foto, udah selfie, turun dari halte naik ojek ke kantor ya bisa aja. Tapi kan paling enggak di situ mengupayakan gitu bahwasannya tuh penting gitu loh untuk naik kendaraan umum supaya mengurangi macet, supaya lebih sehat para pegawai gitu. Dan memang salah satu hal yang penting untuk diketahui, jadi kalau misalnya menghadirkan creative writing dalam berita maupun juga artikel itu sejatinya itu tidak merubah kenyataan yang sebenarnya. Dan juga jangan sampai karena creative writing itu menghadirkan sesuatu yang fiksi. Misalnya kayak tadi PNS naik bus atau PNS naik transportasi umum, naik kereta misalnya. Tetapi ketika naik kereta tiba-tiba terbang tanpa ada sayapnya atau tanpa ada kecelakaan. Itu kan fiksi, artinya nggak mungkin kereta PNS naik kereta tanpa alasan tiba-tiba terbang gitu, kan nggak mungkin. Nah, lalu eh, ini kan menjadi suatu hal yang penting bahwasanya creative writing itu hadir sebagai apa ya, kelulusan bahasa, bahwasanya di dalam berita tuh yang nggak salah juga ditaruh di headline tuh yang kira-kira tuh memancing orang banyak clickbait gitu. Ya walaupun clickbait kan bisa diartikan banyak klik atau bisa juga berita yang sifatnya hoax gitu. Tapi dengan hadirnya creative writing itu memberikan nuansa bahwasanya oh membaca berita itu menyenangkan. Oh membaca artikel itu menjadi tahu gitu loh kita bagaimana sih pandangan orang lain terhadap isu yang terjadi gitu. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.